Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyadari diri kalian siapa sebenarnya, kalian mengenal Tuhanmu siapa, tanamkan pada hatimu keyakinanmu, keimananmu, cari dalam seluk beluk benang jiwamu, temukan sendiri. Untuk kamu yang baru menonton, jangan dilanjut. Jikalau kamu tidak siap untuk merubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik, stop, cabut sudah. Kau masih rebahan, kau malas bergerak, kau masih dalam pekerjaan yang kamu tidak suka, kamu masih di lingkungan yang toksik, kamu masih rebahan dan lain sebagainya. Hiduplah di dunia main-mainmu, hiduplah di dunia yang kamu sukai sana. Pergi saja, mati sudah. Saya tidak membutuhkan orang seperti kamu. Tapi kalau kamu siap menerima, kamu siap merubah diri, dan kamu siap mencari siapa jati diri kamu, tonton video ini sampai habis. Oke, mari kita lanjut. Di sini saya akan disclaimer beberapa poin untuk video yang bertopik ketahuilah bagaimana semesta bertindak. Pertama, setiap kita memiliki tubuh dan jiwa yang berperan sebagai vibrasi, kadar energi. Saya tidak akan peduli mau kamu paham ataukah tidak. Yang kamu penting, PR buat kamu cari sendiri, temukan sendiri jawabanmu lewat penderitaan yang kamu alami, lewat rasa sakit yang kamu tahan berkali-kali. Kalau kamu kuat, selamat, Anda menjadi sahabat saya. Lewat video ini Anda beruntung dan terpilih. Tuhan memilihmu. Percayalah, setiap orang, setiap peristiwa yang kamu alami, baik di masa lalu, hari ini, ataupun mendatang, adalah apa-apa yang Tuhan telah berikan kepadamu sebagai sebuah pelajaran. Tinggal kamu cermati, sadari. Nah, balik ke poin nomor 1. Diri kita ini vibrasi, memancarkan vibrasi. Dalam vibrasi ini, jikalau frekuensinya tepat, kamu harus bisa mengkalibrasikan setiap kejadian, sinyal yang kamu terima. Sinyal di sini apa? Setiap tindakan, sikap, perilaku, peristiwa yang kamu alami dengan orang, ya, berulang-ulang kali, tapi kamu menemui hal seperti itu. Saya tidak akan mencontohkan. Ini PR buat kamu sendiri supaya kamu berpikir. Ya. Saya di sini tidak akan menyampaikan kepada orang yang bodoh, orang yang malas. Saya tidak peduli. Tapi untuk orang yang benar-benar berpikir, mau merubah sikap, menjaga konsisten di rutinitas diri menjadi pribadi yang lebih baik, mari kita bersama. Lalu yang kedua apa? Semesta ini merespon frekuensi, bukan apa yang kamu inginkan. Semesta ini memiliki energi. Semua sudah ada, semua sudah paten, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Dari mulai kamu dilahirkan, dari mulai jiwa kamu ditanamkan dalam rahim ibumu, semua sudah tercatat dalam garis peristiwa waktumu. Dan
Di sela-sela perubahan itu, proses yang kamu lalui, jalur apapun itu, saya tidak peduli dengan background keluargamu. Karena saya sendiri pun lahir dari keluarga miskin, kasta terendah. Ya. Di sini kamu perlu mengkoreksi diri, mengevaluasi diri setiap harinya, introspeksi, muhasabah diri, ya. Supaya apa? Supaya kalian sadar betapa pentingnya diri kalian, jiwa dan peran kalian di dunia ini. Karena mengapa? Dari momen hidup dan mati itu, saya membangkitkan yang namanya kesadaran, tapi tidak akan saya bahas saat ini, di lain video saja. Dan di sini, yang poin ketiga ialah disclaimer tentang realitas. Realitas ini bersangkut paut dengan sejajar energi, bukan materi. Jadi, pikiranmu saat ini ialah takdirmu. Segala yang kamu harapkan, segala yang kamu pikirkan akan mendatangkan respon dari semesta. Misal, oke, kamu meminta banyak uang, bebas finansial, kamu pengen kaya. Tapi kalau kamu masih cemas, masih kurang cukup, masih serakah, ya mau kapan, kan? Kamu itu bodoh kalau masih berpikir seperti itu, ya. Gantung diri sudah. Jadi energi getaran positif yang harus kamu pancarkan, itulah semesta akan bertindak segera. Jadi semesta ini tidak akan menuruti apa yang kamu minta. Semua sudah ada, tinggal kamu menyadarinya. Dan kapan waktu itu? Jangan menunggu waktu yang tepat, tapi buatlah waktu itu menjadi tepat bagi dirimu sendiri, kawan. Kalau kamu masih menunggu, gak akan ada perubahan. Stagnan bertahun-tahun pun tidak akan ada perubahan. Dan 5 tahun yang akan datang adalah kamu yang saat ini mengambil keputusan. Perubahan-perubahan kecil yang konsisten akan merubah kebiasaan lamamu jadi pribadi yang lebih baik. Camkan dan sadari itu. Saya akan menceritakan singkat. Dalam agama Islam, Allah dahulu ini menciptakan dunia beserta isinya selama 6 hari 6 malam. Sebentar saja. Dan akhirnya alam semesta ini yang kamu rasakan, yang kamu pijak saat inilah ciptaannya. Dan selamat ketika kamu sudah mahabbah ila rabbuka, ala rabbuka, kamu sudah mencintai siapa Tuhanmu, menyadari itu, maka kamu akan mengikuti ciptaannya, makhluk-makhluknya yang hidup di dunia, yang ia ciptakan, zat yang sejati. Astagfirullah. Dahulu, dimulai dari kecil, saya ini adalah pribadi yang menginginkan kebenaran, yang mencari kebenaran di atas fanatik agama. Orang tua saya, keluarga saya, saudara-saudara saya berbeda pendapat semua. Semua mengucilkan diri saya, menghardik, mencaci maki diri saya. Karena apa? Saya berbeda. Saya tidak berada pada jalur mereka. Saya nyeleweng. Dulu saya mencari kebenaran. Memang saya dilahirkan sebagai agama Islam dengan organisasi masyarakat yang waktu itu saya ikuti ialah Nahdlatul Ulama. Tapi waktu itu saya masih bertanya-tanya, di mana kebenaran? Apa yang kita cari saat itu? Pikiran saya, teman-teman saya pikirkan,
Mereka masih memikirkan main, dan itulah inilah. Tapi saya berbeda, cuman saya diam. Saya berpura-pura saja, karena hidup ini memang panggung sandiwara dan senda gurau semata. Oke? Saya berpura-pura bertahun-tahun, saya bersikap bodoh. Biar sudah. Itu tidak apa-apa. Namun, ketika kalian menyadari pola semesta ini, ya, waktu itu di agama Islam pun beberapa golongan itu banyak, thariqah banyak sekali. Dan saya mengikuti. Saya berpindah haluan. Saya pernah ke Muhammadiyah, Ahmadiyah, Sadliliyah, thariqah apapun itu, Naksabandi, Kubrawiyah, Jabariyah, Syadliliyah. Banyak sekali yang saya ikuti. Tapi saya tidak menemukan arti ketenangan sejati. Saya tidak menemukan jati diri saya, kebenaran apa yang ingin saya cari. Dan dari sana kakek saya menghadik saya. Kowe iki telo mogol. Pikiran dhewe kuwi. Sing kacau, sing berantakan. Waktu itu saya tidak menyadari. Dan kakek saya berkata seperti ini. Penak ora penak gitu loh, yo ke awakmu dhewe. Ini PR buat kamu, cari sendiri apa artinya. Nah, dari sana saya berpikir terus menerus. Memang saya tampak di luar saya Islam, tapi ketika saya merantau berkali-kali, ya, walaupun umur saya yang sekarang ini 23 tahun dan saya masih bujang, saya masih mencari apa sinyal semesta yang dikirimkan saya di masa-masa yang akan datang. Saya masih terus belajar. Ya, seperti itulah dunia semesta kita. Saya memiliki beberapa riwayat agama yang pernah saya peluk. Saya pernah murtad, fasik, pernah. Ketika saya mengikuti beberapa golongan agama dalam agama Islam, lalu saya berpindah haluan. Saya pernah ditawari ikut dalam keyakinan Katolik, Kristen Protestan yang menuhankan siapa? Yesus, Tuhan Yesus, Bapa Allah, Bunda Maria. Bahkan waktu itu saya dibayar. Saya tergiur dengan uangnya. Tapi saya setelah bergabung dengan mereka, saya tidak menemukan kebenaran, saya tidak menemukan ketenangan. Dan Tuhan saya itu siapa? Masih menjadi pertanyaan yang berbelit. Lalu saya berpindah lagi. Saya diam-diam saja, tidak menyuarakan aksi saya. Lalu saya berpindah ke Konghucu, Kongshi Pacai, orang-orang Cina, Taois, bahkan ke Hindu, ateis pun, satanis, Illuminati. Saya mempelajari beberapa ideologi agama-agama mitologi kuno, entah dari barat kah, timur kah, saya pelajari semua. Saya ingin mencari kebenaran, saya ingin mencari ketenangan yang sejati, kedamaian, tapi nihil hasilnya. Bahkan saya pernah mengikuti kejawen, ya. Namun saya menyadari satu, ketika saya masuk ke dalam agama Buddha, di sana saya mulai merasakan ketenangan. Tapi saya belum menemukan arti hidup, arti dari Tuhan, pencipta yang agung. Saya masih bertanya-tanya. Dan akhirnya ketika waktu berlalu, saya masih beragama Buddha, tapi saya diam, saya tidak menampakkan di luar, ya. Nah, ketika waktu kemarin itu saya jadi pelaut di tengah laut hampir 1 tahun, tidak sandar ke darat. Saya sempat bunuh diri, mengakhiri hidup saya. Dan itu akan saya bahas di lain video saja. Yang intinya, long story short, at the end, saya ini menemukan jati diri saya setelah kejadian itu.
dan saya bersyahadat kembali kepada agama awal saya, agama Islam, hakul yakin, rahmatan lil alamin. Saya kembali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astagfirullah, saya banyak-banyak beristighfar, saya menangis meratapi semua dosa-dosa yang telah saya perbuat. Dan di sanalah saya mendapatkan kesadaran baru, membangkitkan spirit saya, Ruhul Kudus, dan itulah Nur Muhammad. Dan kalian ketika sudah menyadari Zatullah, Masya Allah, sungguh indah rasanya setiap kali kalian menemukan orang baru yang membawa pelajaran baru buat kalian. Itulah pola semesta yang kalian temukan. Karena mengapa? Di sini ada 3 poin yang bisa saya ambil dari pelajaran jiwa. Banyak sebenarnya, tapi tidak akan saya jelaskan semua secara runtut karena itu terlalu panjang dan terlalu membuang banyak kata. Pertama, di dunia ini kita menarik pola, bukan orang. Karena semesta ini sebenarnya adalah cermin pelajaran buat diri kita sendiri, buat peran identitas jiwa kita, roh kita. Dan ketika kalian sudah mensucikan jiwa kalian, selamat. Andalah yang terpilih dan Anda beruntung. Semangat dan teruslah mengikuti nalurimu. Emosi adalah kompasmu. Dan perhatikan sinyal-sinyal alam semesta yang telah dikirimkan kepadamu di waktu-waktu yang akan datang. Jikalau kamu berpikir jernih, menyadari itu dalam-dalam, selamat. Karena ada bagian dalam dirimu yang belum selesai. Mengapa saya bilang demikian? Setiap dari kamu yang menonton, jikalau kamu masih menemukan orang yang sama, menemukan pelajaran yang sama, yang saya maksud pelajaran, kalau orang ini bisa berbeda, karena ini kostum yang kalian lihat, raga ini bisa mati, sirna, gitu ya. Jadi pelajaran jiwa yang sama berulang kali, maka itu menandakan sinyal semesta bahwa ada bagian dari jiwamu yang belum selesai. Selesaikan itu, PR buat kamu. Lalu, kedua, semesta ini gak ngasih orang yang tepat buat kamu, ya. Mau itu pasangan, mau itu teman, keluarga, saudara, semesta ini gak berpihak padamu. Makanya, kalau kamu vonis bahwa semesta ini kejam, semesta ini tidak adil, maka itulah respon dari semesta. Jikalau kamu berpikir demikian, semesta akan menuruti apa yang kamu pikirkan. Balik lagi ke disclaimer tadi, kamu tonton ulang, kamu dengarkan baik-baik. Lalu apa? Semesta ini kan memberikan cermin kepada kalian, ya. Cermin diri kalian. Setiap kalian menemui orang yang memiliki jiwa membawa pelajaran baru, pelajaran yang sama yang perlu kalian sadari. Dan bukan orang itu yang harus berubah, tapi caramu yang menanggapi dan menata batasmu sendiri, ya. Di sini adalah poin penting, cara kamu merespon. Reflektif, bukan reaksi, ya. Cara kamu merespon. Maka saya bilang, emosi adalah kompasmu. Begitu. Lalu, yang ketiga, pelajaran hidup kita ini spiral, ya, nggak lurus, tapi spiral, saling terhubung, sistematis. Ketika kamu sudah membangkitkan kesadaran kamu, yang akan saya bahas di video berikutnya, ya, selamat. Memori-memori lama yang terpecah belah, yang hilang, itu seakan-akan terbuka semuanya, cemerlang, terang, ya. Kamu akan bisa lebih mengingat semua yang kamu alami.
Saya tidak akan menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi, tapi itulah yang saya rasakan. Dan saya akan menebar manfaat kepada kalian, ya, yang perlu kalian sadari. Dan jikalau kamu bisa mendukung saya, nanti akan saya cantumkan link, ya, untuk penjualan produk digital. Kalian bisa baca banyak buku di sana, ya, untuk agenda yang akan nanti saya rilis. Saya akan tulis entah di kolom komentar kah, entah di kolom deskripsi YouTube ini kah, ya. Yang penting kalian simak channel saya, ya. Lalu mengapa kalian harus berpikir? Kenapa, mengapa, bagaimana? Kalian harus mengevaluasi diri. Kenapa? Ya, kalian harus berubah. Dan kenapa saya kembali kepada agama awal saya, Islam? Aku yakin rahmatan lil alamin. Karena saya membaca. Dulu saya memang penghafal Al-Quran, tapi dikarenakan faktor ekonomi keluarga saya yang terpuruk waktu itu, pikiran saya berantakan, kacau. Jalan hidup saya oleng. Makanya saya sempat mengakhiri hidup saya. Saya tidak peduli saya hidup ataupun mati, ya. Dan di sana saya menyadari dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan merubah keadaan suatu kaum jikalau kaum itu sendiri belum mengubah keadaannya. Kamu sadari, resapi itu, ya. Pikiran adalah takdirmu. Dan ketika saya memeluk dalam Islam kejawen, ya, semua hal-hal mistis ini berkaitan, terhubung dengan leluhur kita. Apakah kalian memiliki tanda lahir, entah dimanapun itu? Nah, itu juga merupakan tanda bukti, ya. Ketika saya memeluk agama Buddha, mereka mempercayai adanya reinkarnasi, roda samsara berputar. Roda berputar, hidup melalui penderitaan yang teramat sangat. Dari situlah kalian menyadari, ya. Dan anehnya, saya memang memiliki tanda lahir di lutut kanan saya ini. Tapi setelah saya kemarin ini, anehnya, janggal, setelah saya mengalami kejadian mistis tersebut, tanda lahir saya ini mulai memudar. Entah kenapa saya juga tidak tahu. Saya tidak peduli kalian percayakah atau tidak, tapi itulah nyatanya. Dan perlu kalian ingat, ketika saya memeluk agama Islam kejawen, kemenyan yang menurut kalian itu bisa mengundang jin dan setan dan lain sebagainya, yang menurut kalian mungkin beberapa orang berpendapat itu menakutkan, mengerikan, menyeramkan. Namun bagi sebagian orang, kemenyan ini justru adalah alat ampuh supaya apa? Untuk menenangkan diri kalian, membawa pesan-pesan pada diri kalian dari para leluhur kalian, daripada para orang-orang terdahulu kalian. Jikalau kalian menyadari dan mendalami dalam diri kalian sendiri, karena kekuatan sejati itulah ada dalam dirimu, ya. Makanya ketika waktu itu saya juga belajar tentang Manunggaling Kawula Gusti. Ya, saya tidak akan membahas secara rinci. Ini PR buat kalian saja. Dan saya akan memberikan solusi, saran terbaik untukmu yang sudah menonton sampai hari ini, sampai di video kali ini. Selamat. Di sini saya membuat 5 poin untuk saran kepada kalian. Yang pertama, kalian harus mengenal pola semesta. Semua ini terhubung, sistematis, ya. Semesta ini memberikan sinyal kepada kalian, pelajaran, cermin buat kalian. Semesta tidak akan memberikan kalian apa yang kalian inginkan, ya. Saya tidak peduli siapa Tuhanmu, tapi kalau kamu sudah menonton video saya sebelumnya, selamat. Lalu yang kedua apa?
selami kedalaman tentang arti hidupmu, ya. Kamu pikirkan itu. Untuk apa kamu hidup? Ya. Percuma kalau kamu masih memancarkan vibrasi energi yang negatif. Oke. Kamu tapi mau berubah, nggak keluar dari zona nyaman. Kamu masih rebahan, scrolling TikTok. Itu adalah buang-buang waktu, main game. Ya, buang-buang waktu. 1% yang saya inginkan adalah orang yang berenergi. Bukan orang yang produktif, tapi berenergi. Kamu selami arti kehidupanmu. Lalu yang ketiga adalah menghormati sesama makhluk Tuhan. Entah itu manusia lainnya, orang jahat, orang buruk, orang baikkah, apapun siapapun orangnya, dimanapun kalian berada. Entah binatang yang menjijikkan, menyeramkan kah, sekalipun alien kah, itu tetap makhluk Tuhan. Semua yang hidup ini adalah makhluk Tuhan. Ketika kalian sudah memiliki yang namanya, saya di sini bukan berbicara tentang kasih sayang. Saya di sini berbicara tentang welas asih, ya. Mengapa para nabi terdahulu mampu untuk menundukkan kaumnya? Itu karena mereka memiliki welas asih. Ya, singkatnya seperti ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalam sedang berjuang untuk membela tauhidnya pada jalan kebenarannya. Ya, ia berperang dengan Fir'aun sampai mukjizatnya membelah lautan. Ya, itu jikalau dia tidak menerjang dari zona nyaman, ya, apalah daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan ketika Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ya, ini diusir dari Makkah Al-Mukarramah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ini merasa salah dengan sistem yang ada di Makkah waktu itu. Karena zamannya zaman jahiliyah. Ya, saya tidak akan membahas tentang hal-hal yang rumit. Saya akan mempersingkat dan mempermudah supaya kalian paham. Supaya kalian bisa meresapi dan pahami, sadari itu. Apapun itu, kalian PR buat kalian, cari sendiri, temukan sendiri, tanyakan pada dirimu. Lalu yang keempat, berdamai dengan pecah riuhnya, ya, berisiknya dunia ini. Ya, kalau kamu masih kalut kelamnya dalam hidupmu, kamu nestapa, kamu tersiksa dengan batinmu sendiri, kamu mengurung diri kamu sendiri, kamu membelenggu diri kamu sendiri seperti di penjara, ya, kamu belum bisa menyatu dengan alam. Maka dari itu, menyatulah dengan alam. Dahulu saya pernah dicaci maki, dibentak-bentak sama keluarga saya. Kowe nek pengen ora gelem konconan, yo, ora gelem sosialisasi mbiri wong-wong liya, urepo nang alas dhewe le, urepo nang laut dhewean kono, rasane ngomah we. Minggat to. Saya pernah diusir dan saya lakukan. Saya tidak peduli. Saya pernah ke hutan, hidup sendirian. Saya pernah ngegembel di kota orang. Pernah saya. Tanpa sepeser uang pun. Tapi saya sampai sekarang bisa hidup. Itulah pertolongan Allah. Ketika kalian sudah menyerahkan, berpasrah kepada Tuhan kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua akan mudah. Ya. Yang kelima, ketika kalian bekerja di dunia ini, itu bayangkan kalian hidup di dunia ini selama-lamanya. Sedangkan ketika kalian melakukan hal-hal yang bersifat ukhrawi, hal-hal yang bersifat kejiwaan, spiritual, seakan-akan kamu bisa mati kapan saja. Kamu harus siap mempertaruhkan nyawamu di medan pertempuran. Hidup ini seperti medan pertempuran. Dan bagaimana taktikmu, strategimu, nah itu tergantung pola pikirmu, pola pandangan diri. Maka temukan sendiri dalam dirimu, ya.
Sebelum saya menutup video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Dulu, ketika saya lulus SMP nih, saya sering diceritakan oleh guru saya, ustadz saya, tentang kisah Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Ya, Nabi Khidir alaihissalam ini sampai saat ini pun masih hidup beliau. Ya. Namun ketika itu saya sangat, ya Allah, jikalau saya bertemu dengan beliau, apakah engkau berkenan mempertemukan hamba-Mu ini ya Allah. Saya terus mengejar yang katanya ustadz-ustadz saya dahulu, Nabi Khidir ini menjaga lautan, makanya saya bekerja di laut toh. Nah, singkat cerita, setelah saya di laut, tapi ketika saya tidak mengejar apa yang saya inginkan, semesta malah memberikan. Ya, saya tidak akan menceritakan peristiwa gaib yang saya alami dengan beliau, ya, karena itu rahasia. Namun, saya memiliki pepatah, ya, utlubil ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Bahkan sekarang pun saya mendengar berita di tembok Cina ketika terjadi gempa atau apalah itu konstruksi, mereka menemukan makam orang soleh di sana. Ini negeri Cina, tapi mereka menemukan makam di bawah tembok Cina yang bertuliskan Arab. Inilah saksi bisu dan bukti nyata daripada agama yang hakul yakin rahmatan lil alamin. Masya Allah. Kalau kalian mendengar tentang Ma'ul Hayah, cerita Nabi Khidir dan Alexander Agung Zulkarnain, ya, mengelilingi dunia sampai ke ujung timur daripada dunia, di mana di sana tempat tergelap, ya, tempat terbitnya matahari. Ya, begitulah ceritanya. Nah, setelah saya mengalami peristiwa gaib tersebut, Masya Allah, hati saya, Masya Allah, saya tidak akan menceritakannya. Kalian perlu temukan sendiri dalam diri kalian sendiri. Dan saat ini, setelah kalian merenungi, meresapi, dan mendengarkan dengan baik, selamat kawan. Anda beruntung, dan teruskan pantau, simak untuk video saya ini yang di kemudian hari, ya. Kalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Tapi kalau ada kebenaran yang kalian dapatkan, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala, atau dari Tuhan kalian, siapalah itu, saya tidak peduli. Kalian harus menikmati hidup. Seberapa tangguh kamu menahan rasa sakit, luka yang kamu alami. Oh, saya memiliki kata-kata untuk hari ini. Siapapun kamu yang menonton, ya, Cinderella ini lepas sepatu aja bisa mendapatkan cinta. Tapi untuk sebagian orangnya, mereka rela melepaskan pakaian, tapi cinta tidak dapat. Aduh. Begini kawan, hidup tanpa pasangan itu memang kesepian. Tapi jikalau kalian menghabiskan waktu dengan orang yang salah, itu adalah sebuah penyiksaan, ya. Tidak apa-apa kalian melajang dulu, menikmati kesendirian. Justru itu adalah waktu di mana kamu beruntung mendapatkan kesendirian. Waktu untuk kamu bertafakur, menyadari semua hal yang ada dalam roh kamu, ya. Dan jikalau kamu ingin mengejar kupu-kupu, jangan dikejar, dia akan lari. Tapi rawatlah kebun kamu, ya. Rawatlah dirimu, cocokkan dirimu
ya, sehingga ini kupu-kupu nanti ketika hinggap dalam kebunmu tidak akan tersiksa dianya, ya. Rawatlah kebunmu dengan baik. Nah, untuk itu, ungzur makola wala tangzur man kola, see what say and don't see who say. Saya ajak kalian untuk menikmati alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.